Oke, di kesempatan kali ini akan dijelaskan modul materi kelima, yaitu integral. Integral ini adalah kebalikan dari materi keempat, yaitu turunan. Yang kemarin, jadi integral itu naik, kalau turunan turun. Biasa disebut anti turunan juga atau anti diferensial. Notasinya dengan gini, S, seperti S gini ya. Kemudian dx, jadi ini selalu gandeng, yang di sebelah kiri integral, yang di sininya dx. Kemudian sifatnya integral itu yang pertama adalah linear, integral tak tentu. Kalau ada konstanta sama fungsi diintegralkan, maka konstantanya bisa keluar dari integral, sehingga yang diintegralkan hanya fungsinya. Contohnya kayak nomor 1, ini 5-nya bisa keluar, sehingga yang di dalam integral itu hanya x kuadrat, x min 2 maksudnya. Kemudian jika ada integral penjumlahan atau pengurangan, ini bisa 2 ya, plus atau minus, bisa kalian integralkan satu-satu. Jadi integral satu fungsi ditambah integral satu fungsi. Jadi integral 3x kemudian integral 2x. Nah, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu teorema integral. Yang ini bagaimana cara mengintegralkan, kita bahas yang di integral biasa. Jadi ketika integral x pangkat n, maka integralnya yaitu 1 per pangkat ditambah 1. Kemudian x pangkat ditambah 1 ditambah c. C itu konstanta, jadi kita nggak tahu c ini nilainya berapa, tapi tetap harus ditulis. Ini logikanya seperti yang dijelaskan saya tulis di atas tadi. Jadi kalian mengintegralkan 3x kuadrat yang ini ya, itu c nya itu kita nggak tahu, bisa aja 8 plus 15 min 6. Ini tuh kita angka yang nggak tahu kalau integral tak tentu, sehingga harus ditulis plus c gitu intinya. Kemudian kita coba mengintegralkan yang nomor 3. Nah, ini kira-kira 6-nya boleh kita keluarkan dulu, dikali integral x pangkat 3. Nah, dx. Integral dari x pangkat 3 itu 1 per 3 ditambah 1. Jadi 6 dikali 1 per 3 ditambah 1 x 3 ditambah 1 plus c. Nah, kira-kira kayak gini, sehingga ini adalah 6 per 4 x pangkat 4. Ini adalah hasil dari integralnya. Kemudian selanjutnya ini sudah saya jelaskan ya, integral konstanta, konstantanya bisa keluar. Kemudian integral dari x pangkat min 1, ini pengecualian, jadi khusus untuk ini x pangkat min 1 dia menjadi ln x. Ln itu logaritma natural. Jadi ketika ada integral yang seperti nomor 4 ini, hasilnya adalah 2. Integral x pangkat min 1 adalah ln x plus c. Nah, khusus untuk x pangkat min 1 diganti dengan ln c integralnya. Nah, di sini sudah banyak contohnya, bisa kalian pelajari sendiri. Integral itu ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi, di teori, di rumus itu hanya plus atau minus, hanya ada ini antara penjumlahan sama pengurangan. Bagaimana ketika berhadapan dengan fungsi yang perkalian, ini harus dikalikan dulu. Jadi 2x dikali sama 3x min 1, ini harus dikalikan lebih dahulu. Jadi nggak boleh kalian integral 2x dikali integral 3x min 1, ini nggak boleh. Jadi harus dipelangi dulu, dikali pelangi 6x kuadrat min 2x. Nah, ini baru boleh diintegralkan yang ruas kanan ini.
Sama juga dengan nomor 6, ketika ketemu perkalian ini harus dijadikan plus atau minus dulu, seperti yang kedua ini. Jadi sampai ketemu bentuk plus dan minus saja. Pembagian juga gitu, harus kalian bagi satu-satu baru diintegralkan satu persatu ya. Kemudian yang kedua yaitu integral fungsi linear. Ciri dari fungsi linear yaitu x pangkat min 1, x pangkat 1 maksudnya. Jadi rumusnya 1 per A itu adalah koefisien dari X dikali sama 1 per pangkat ditambah 1 yang di dalam kurung tetap, kemudian pangkat ditambah 1. Jadi contohnya ini ya, 3X min 8 misalkan integral 3x min 5 pangkat 6 dx. Ini disebut linear karena x nya di sini pangkat 1. Kemudian dengan rumus yang tadi 1 per konstantanya x kemudian dikali sama 1 per pangkat ditambah 1 3x min 5 pangkat 6 ditambah 1 plus c, sehingga hasilnya 1 per 21 3x min 5 pangkat 7 d plus c. Ini adalah hasil dari integral linear. Kemudian contoh yang lain bisa kalian lihat sendiri di nomor 2 sama 3. Kemudian berikutnya yaitu integral fungsi komposisi. X kuadrat plus 9 misalkan ya, ini contoh aja dx. Nah, ciri dari integral substitusi itu adalah ada fungsi dan turunannya. Fungsinya itu x pangkat 2, turunan dari x pangkat 2 adalah x pangkat 1. Nah, di sini ngumpul jadi 1. Ini pakai integral substitusi. Jadi yang pertama ini fungsinya, kemudian yang ini adalah turunannya. Jadi khusus untuk yang ada turunannya untuk integral substitusi. Kita kerjakan yang dimisalkan itu adalah ini, misalkan U. Jadi misal x kuadrat plus 9 sama dengan U, kemudian kita turunkan jadinya 2x ya, turunan dari x kuadrat itu 2x, turunan dari 9 itu 0, kita tambah dengan dx, 0 nya enggak saya tulis, turunan dari 1u adalah 1 du. Di sini yang dibutuhkan adalah dx, maka kita tulis dx sama dengan 1 per 2x du, sehingga hasilnya ini itu akan dirubah menjadi variabel u. Jadi integral 4x u pangkat 6 dx nya dirubah jadi per 2x du. Setelah ini kita hilangkan, kita harus merubah ya, yang awalnya variabel x menjadi variabel u. Di sini harus u semua, nggak boleh ada x sama sekali. Sehingga di sini bisa dicoret, kebetulan bisa dicoret yang ini 2. Sehingga hasilnya yaitu 2-nya keluar ya, u pangkat 6 du. Nah, ini sudah mudah sekali, 1 per 6 ditambah 1, kemudian u 6 ditambah 1 plus c. Kita kembalikan ke bentuk x yang awal, yaitu x kuadrat plus 9 pangkat 7 plus c. Nah, kira-kira seperti ini untuk
yang integral substitusi. Di sini yang menjadi masalah itu adalah pemilihan dari substitusinya itu apa. Tipsnya di sini harus pintar-pintar melihat mana yang bisa dirubah, maksudnya bisa dimisalkan di sini ya. Biasanya itu yang pangkat tinggi, jadi yang pangkat tinggi misalkan pangkat 6, pangkat 7 kayak gini, itu adalah yang menjadi U atau menjadi variabel lain, atau pangkat pecahan itu bisa menjadi variabel lain. Jadi contohnya seperti yang di sini. Nah, ini yang pangkat pecahan nomor 2. Nomor 2 yang pangkat setengah ini itu yang menjadi fungsinya X pangkat 3 min 8 itu yang jadi U. Seperti itu. Ya. Contoh untuk fungsi komposisi saya kasih 2 karena ini cenderung sama aja cara mengerjakannya. Yang penting kalian paham konsepnya kayak gini. Untuk yang selanjutnya saya cukupkan. Jadi integral untuk pengaplikasiannya tidak saya bahas. Jadi hanya sampai integral fungsi komposisi atau integral substitusi saja.